Alasan Demokrat pasang baliho Prabowo tanpa Gibran dan digantikan foto AHY. Pemasangan baliho yang dilakukan Partai Demokrat kini jadi sorotan, sebab Partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, itu memasang baliho Prabowo Subianto tanpa foto Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi polemik pemasangan baliho Prabowo tanpa Gibran ini, Demokrat meminta agar pemasangan baliho tersebut tidak dipermasalahkan. Deputi Badan Pemenangan Pemilu, Bappilu, DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengungkapkan hal itu pada Rabu, 8 November 2023. Jadi tak perlu ada polemik, karena cara-cara yang dilakukan Partai Demokrat senantiasa konsisten untuk mencapai tujuan, sukses Pileg dan Pilpres 2024. Menghantarkan Pak Prabowo menang satu putaran, jelasnya. Kamhar lantas mengungkapkan alasan kenapa Demokrat tidak memasang wajah bakal calon wakil presiden, cawapres, Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Demokrat memiliki penilaian strategis tersendiri dengan tidak memasang wajah Gibran pada baliho-baliho Demokrat dan AHY di sejumlah daerah. Setiap partai tentunya memiliki pandangan dan penilaian strategis masing-masing. Termasuk dalam memilih langkah-langkah yang dipandang efektif dalam mengoptimalkan potensi kerja-kerja pemenangan. Termasuk pemilihan dan penyajian baliho, kata Kamhar, dikutip tribunnews.com. Dirinya pun memastikan jika pemasangan baliho bergambar AHY bersama Prabowo sudah menegaskan posisi Demokrat di Pilpres 2024. Yang pasti baliho Pak Prabowo bersama Mas Ketum AHY ini menegaskan komitmen dan kesungguhan Partai Demokrat untuk memenangkan dan menghantarkan Pak Prabowo sebagai Presiden RI ke-8 pada Pilpres 2024 mendatang, katanya. Untuk informasi, Koalisi Indonesia Maju telah mendaftarkan pasangan Baca Pres-Baca Wapres mereka, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ke Komisi Pemilihan Umum pada 25 Oktober 2023 lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SZ, hari ini kita melihat bagaimana kalang kabutnya Partai Demokrat. Ya, ini sebetulnya mau dari hari-hari yang lalu saya menyampaikan ini, cuman kemarin-kemarin masih agak nggak enak. Ya, banyak sahabat-sahabat saya di Demokrat. Dan kita juga sudah menjalin terus komunikasi. Cuman ketika berbeda pilihan kan menjadi sebuah hal yang wajar ketika kita mengungkapkan dasar perbedaannya, ya, dasar pilihannya. Dan yang sudah diputuskan oleh Partai Demokrat untuk keluar dari koalisi Anies Baswedan ini menjadi sebuah langkah blunder dahsyat. Dahsyat sekali. Bagaimana tidak? Saya kira mayoritas pendukung Demokrat sudah jatuh hatinya ke Anies Baswedan. Bahkan AHY pun demikian, kan? Berkali-kali menyampaikan dia sudah jatuh cinta sama Anies. Tapi karena situasi kemarin yang kemudian tidak bisa diterima oleh Demokrat, tapi bisa diterima oleh PKS, akhirnya membuat perpisahan jalan. Padahal kalau saja, ini sudah sering kita sampaikan ya, tunggu sejenak, jangan keburu bereaksi, jangan reaksioner. Tunggu 3-4 hari cooling down, jalin komunikasi tabayun. Saya kira nggak akan kejadian seperti ini. Ini apa yang ditawarkan oleh Demokrat ke koalisinya Prabowo. Ini lagi-lagi mengikuti jejaknya Golkar dan PAN, partai yang dibawa ke koalisi Indonesia Maju, copy paste dari kabinet Jokowi sebelumnya, adalah gerbong-gerbong yang kosong. PAN dengan gerbong kosongnya, Golkar dengan gerbong kosongnya, sekarang Demokrat juga dengan gerbong kosongnya. Kenapa? Karena pendukung Demokrat sudah jatuh hati ke Anies Baswedan. Walaupun kalau dalam pandangan Burhanuddin, ya,
Kita lihat datanya, katanya ya 42% pendukung Demokrat pilih Anies Baswedan. Ya, seperti biasa ya, kalau bentuknya survei tentu mesti kita pertanyakan. Tapi oke lah ya, kita ambil angka segini aja dulu. 42%. Jangan-jangan 42% itu bukan dari berapa ya? Angka sebelum Demokrat memilih Anies. Tentu tidak ada yang 100% dong, ya. Sama lah, semua partai itu kalau dicek tidak ada yang 100% sesuai dengan pilihan partainya. Tapi mayoritas gitu. Nah, kita lihat tempo hari gerakan-gerakan Demokrat itu tidak semasif PKS dan Nasdem ketika mengadakan event bersama Anies Baswedan. Iya kan? Tidak jor-joran seperti yang lain. Jadi mungkin saja tempo hari dukungan Demokrat ke Anies juga tidak 100%. Nah, anggaplah misalkan berapa? 80%. Nah, 80% ke Anies, 20% ke yang lain. Nah, sekarang dengan 42% masih di Anies, maka tentu ini menjadi sebuah catatan penting. Bahwa pada dasarnya meskipun Demokrat tidak melakukan, tidak jor-joran memperkenalkan Anies kemana-mana, memang pada dasarnya mayoritas Demokrat gerbongnya memilih Anies Rashid Baswedan. Jadi ini terbuktilah blunder Demokrat. Sayang sekali karena ini akan berdampak pada pemilihan Demokrat juga. Atau malah ini bisa dikatakan 42% pendukung Demokrat terancam mengalihkan pilihannya tidak lagi ke Demokrat. Nah, bisa begitu gitu. Jadi kalau kemarin berapa persen kemarin tuh ya? 8%. Berkurang setengahnya 4% udah ambang batas parliamentary threshold kan. Bahaya sekali. Nanti itu yang sisa setengahnya pindah ke mana ya? Bisa ke PKS, ke Nasdem atau malah ke PKB. Kita lihat videonya ya. Dari Burhanuddin. Saya sih gak terkejut, arus bawah tak termakan dengan drama telenovela elitnya. Ya, kita dengarkan. Nah, per hari ini memang masih ada PR buat Partai Demokrat. Satu, narasi perubahan dan perbaikan itu perlu disamakan frekuensinya dengan narasi Koalisi Indonesia Maju yang notabene itu membawa narasi keberlanjutan Pak Jokowi. Nah, ini kan agak berbeda misalnya ketika bersama Mas Anies itu nggak perlu fine tuning itu terkait dengan narasi perubahan, tetapi ketika bersama Koalisi Indonesia Maju itu perlu modifikasi. Perubahan macam apa yang bisa disisipkan dalam narasi perubahan, karena ini berkaitan dengan isu elektoral juga. Jadi per hari ini kita punya data ya, bahkan setelah Partai Demokrat keluar dari koalisi perubahan, itu masih banyak pendukung Partai Demokrat yang memilih Mas Anies, kisaran 42%. Jadi meskipun elitnya sudah berpisah jalan, sudah bercerai, tetapi sebagian besar konstituen Partai Demokrat masih melirik Mas Anies. Memang masih perlu waktu, karena perceraiannya kan baru terjadi beberapa minggu lalu. Nah, yang mendukung Pak Prabowo di peringkat kedua, basis Partai Demokrat, itu sekitar 32%. Ya, itu faktanya gitu. Jadi, apalagi tadi yang diusung adalah perubahan dan perbaikan. Kan saya berkali-kali tuh ke DPP Demokrat untuk urusan Anies itu kemarin. Perubahan dan perbaikan besar sekali itu. Nah, sekarang narasi yang dibawa Prabowo kan bukan perubahan, bukan perbaikan, tapi keberlanjutan. Ini yang sulit ketemu nantinya gitu. Jadi ya timbang-timbang lagi aja lah Demokratnya. Memang agak sulit pasti. Kalau balik lagi ke Anies, gengsinya pasti luar biasa ya. Tetap di koalisi Prabowo. Apalagi kalau nanti jadi Prabowo gabung dengan Ganjar, wah, makin susah naik, makin nggak dapat efek elektoralnya ini. Kasihan sekali. Ini bahkan bukan hanya pendukung, petingginya pun
Iya, betul, saya ulangi. Petinggi Demokrat ini banyak yang sedang galau hari ini.